れだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di-subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan melanjutkan cerita mengenai chapter terbaru dari manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 224. Setelah 10 chapter berlalu, semenjak bentrokan yang melibatkan geng Rokuara Tandai dan juga geng Brahman terjadi, kini akhirnya dunia baku hantam Tokyo Revengers dibuat kembali memanas. Inilah yang selama ini selalu dinantikan oleh para fans dari manga Tokyo Revengers ini. Banyak sekali hal menarik yang terjadi pada chapter terbaru ini. Mulai dari diungkapnya nasib Draken yang sudah 4 minggu tanpa kejelasan, sampai dengan kemunculan para monster terkuat penguasa dunia berandalan di Tokyo. So, buat kalian yang penasaran dan mau tahu alur cerita dari manga Tokyo Revengers chapter 224 ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Tokyo Revengers chapter 224 dibuka dengan sebuah hal yang sangat mengejutkan. Dalam salah satu panel manganya, terlihat Terano yang sedang berdiskusi dengan para anggota eksekutif geng Rokuara Tandai lainnya, seperti Kakucho, Ran, Rindo, dan Mochizuku Kanji. Mereka semua akhirnya mengetahui sebuah fakta baru, yaitu ada anggota geng Rokuara Tandai yang tanpa seizinnya pergi ke taman hiburan untuk mengincar dan membunuh Takemichi. Di momen ini, mereka semua pun dengan cepat langsung menganalisa semua kejadian yang baru saja terjadi ini, dan mencoba mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan tragedi pada malam festival Tanah Bata ini. Terano sadar, jika kali ini Akashi Takeomi dan geng Brahman pasti tidak akan tinggal diam saja, mengetahui ada anggotanya yang diserang. Scene pun kini berpindah. Kali ini terlihat Takemichi yang semakin panik, melihat kondisi Draken yang sangat memprihatinkan. Takemichi pun berusaha terus bertanya kepada petugas medis atau dokter yang datang mengenai bagaimana kondisi Draken. Apakah mereka semua bisa menyelamatkan Draken dari masa kritisnya? Mendengar pertanyaan Takemichi ini, salah satu petugas medis yang menangani Draken pun akhirnya menjawab. Sayang sekali, nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan. Dia sudah meninggal dunia. Di momen haru ini, seketika Takemichi terdiam 1000 bahasa tanpa bisa berkata satu patah kata pun. Jiwa dan raganya masih belum bisa menerima sebuah kenyataan menyakitkan yang baru saja dia dengar dari tim medis. Melihat ini, Senju yang sama sedihnya dengan Takemichi pun akhirnya mendekat dan berusaha menenangkan Takemichi. Berkali-kali Senju memanggil nama Takemichi, namun tidak ada satupun panggilannya yang dijawab oleh Takemichi. Setelah beberapa saat berlalu, ambulan dan tim medis yang sejak tadi berusaha menyelamatkan Draken pun akhirnya pergi. Di momen inilah, akhirnya Takemichi tersadar jika sejak tadi Senju terus memanggilnya. Dengan suara bergetar, Takemichi pun menjawab panggilan dari Senju. Apa? Satu kata singkat yang sangat menyakitkan. Melihat Takemichi yang sedang syok berat, Senju pun sadar jika kali ini mental Takemichi sedang dalam krisis atau sedang tidak stabil. Tidak lama berselang, kini terlihat Akashi Takeomi yang akhirnya tiba di lokasi taman hiburan ini. Tanpa berlama-lama, Takeomi pun langsung bertanya kepada Takemichi dan Senju mengenai bagaimana kabar dan kondisi dari Draken. Takeomi berkata, apa benar Draken mati terbunuh? Dengan nada lemas, Senju pun menjawab pertanyaan dari Takeomi. Dia pun kemudian menjelaskan semua kejadian yang baru saja terjadi kepada dirinya, Takemichi, dan juga Draken di malam festival Tanah Bata ini. Setelah mendengar semua penjelasan dari Senju, amarah Takeomi pun seketika tidak terbendung. Dia pun langsung berkata, jika dirinya akan menghancurkan atau membunuh semua anggota geng Rokuara Tandai. Tanpa pikir panjang, Akashi pun langsung memerintahkan Benkei untuk memanggil semua anggota dari geng Brahman, supaya datang berkumpul ke lokasi taman hiburan Trinity Lands ini. Wow, mind-blowing banget ya. Menurut kami di momen ini semuanya sangat mencurigakan. Entah kenapa semua kejadian atau tragedi yang terjadi di malam festival Tanah Bata ini, semuanya seperti sudah direncanakan dengan matang. Anehnya, kenapa Akashi Takeomi harus repot-repot memanggil dan mengumpulkan seluruh anggota geng Brahman ke lokasi ini? Seakan-akan dia sudah tahu jika geng Rokuara Tandai akan datang juga ke lokasi ini untuk berperang. Mendengar semua perkataan Takeomi barusan, Senju pun terlihat sangat kesal sekali. Senju sangat tidak setuju jika Akashi dan geng Brahman akan bertempur di malam festival Tanah Bata ini. Namun di momen ini, Akashi Takeomi langsung membentak Senju. Dia berkata jika ini bukanlah permainan anak kecil lagi, dan mereka tidak bisa mundur begitu saja, apalagi setelah mengetahui ada anggotanya yang diserang dan terbunuh.
Di sini jelas sekali terlihat jika Senju hanya seperti pemimpin boneka yang selama ini hanya dikendalikan oleh Akashi Takeomi. Pada akhirnya, Akashi Takeomi lah satu-satunya orang yang mampu mengambil keputusan tertinggi di dalam geng Brahman. Di tengah ketegangan ini, tiba-tiba saja dari kejauhan terlihat Terano Sousu yang datang ke lokasi taman hiburan ini, diiringi oleh seluruh anggota dan juga para eksekutif geng Rokuhara Tandai di belakangnya. Dengan lantang Terano berkata, "Ini semua sangat menarik. Dengan kematian Draken, ayo kita mulai pertempuran akhir ini." Mendengar tantangan dari Terano, Akashi pun tanpa pikir panjang langsung menjawab. Dia setuju dan berkata kepada Terano jika dirinya dan geng Brahman akan mengakhiri semuanya malam ini juga. Di tengah kondisi yang memanas, lagi-lagi sebuah hal yang sangat mengejutkan kembali terjadi. Dari kejauhan tiba-tiba saja terdengar suara motor CB250T milik Sano Manjiro alias Mikey. Dalam sekejap, Akashi pun berkata, jika dia mengenal suara motor ini adalah suara motor yang dulu sering sekali dia dengar. Suara motor milik sahabatnya yang merupakan mantan presiden geng Black Dragons generasi pertama, Shinichiro Sano. Tidak lama berselang, sosok yang selama ini kita nantikan kemunculannya pun akhirnya datang juga. Tanpa berlama-lama, Mikey pun langsung turun dari motor CB250T miliknya. Di momen ini, terlihat sangat jelas sekali ekspresi kosong dari seorang Mikey. Tidak ada lagi cahaya yang terlihat bersinar di matanya. Ekspresi dan tatapan ini adalah ekspresi yang sama dengan Mikey versi jahat yang selalu ada di masa depan. Kedua geng besar yang sejak tadi ribut pun seketika terdiam melihat kedatangan Mikey. Mereka semua tidak ada yang menyangka jika malam ini Mikey pun akan datang juga ke lokasi taman hiburan ini. Wow, menarik banget ya. Dalam chapter ini lagi-lagi Ken Wakui memberikan sebuah pola pengulangan yang sama. Setelah semua perjuangan dan perjalanan panjang yang dilewati oleh Takemichi, pada akhirnya kini semua hal yang sudah ia capai harus kembali berulang kepada garis waktu awal atau garis waktu original, di mana pada garis waktu itu Draken harus mati mengenaskan karena ditusuk oleh Kiyomasa. Hal ini sangat berkaitan sekali dengan nama arc pertama dari manga Tokyo Revengers ini, yaitu arc Mobius. Di mana pada dunia nyata, Mobius sendiri merupakan sebuah ilmu terapan dalam matematika yang mempelajari atau menjelaskan mengenai konsep kontinuitas atau pengulangan. Dan biasa kita kenal dengan nama Mobius Strip atau Mobius Loop. Mungkin dari sini pasti sudah banyak sekali yang bisa menyimpulkan mengenai apa yang sedang terjadi kepada Takemichi di dalam dunia Tokyo Revengers ini. Ya, benar sekali. Takemichi kali ini sedang terjebak di dalam time loop atau perputaran serta pengulangan waktu. Ini adalah konsekuensi yang harus diterima Takemichi ketika dia bermain-main dengan garis waktu itu sendiri. Kematian dari Draken pada chapter 224 ini merupakan sebuah turning point atau titik balik terbesar bagi semua orang yang ada di dunia berandalan. Mulai dari sini, tidak akan ada lagi karakter dari manga Tokyo Revengers yang hanya duduk diam saja, menyambut pertempuran akhir yang akan diadakan pada tanggal 14 Juli nanti. Kami yakin, Mitsuya pasti tidak akan tinggal diam saja, mengetahui sahabat terbaiknya mati terbunuh malam ini. Oh ya, ada satu hal lagi yang masih harus kita khawatirkan, yaitu mengenai kemana perginya Sanzu dan juga Hanma. Malam festival Tanabata belum selesai, dan kondisi cuaca masih hujan deras. Takemichi masih menggunakan seragam sekolahnya, dan Senju juga masih menggunakan seragam geng Brahmannya. Masih banyak sekali yang mungkin bisa terjadi pada malam ini, selama hari belum berganti. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye!